Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Gimana kabarnya? Tentunya saya doakan semoga sehat selalu, lancar selalu, juga dimudahkan selalu dalam segala urusan dan aktivitasnya. Tentunya khususnya di dalam urusan tradingnya ya, amin. Tentunya semoga dilancarkan selalu dan disehatkan selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Seperti biasa tentunya ya, di kesempatan video kita kali ini saya akan bahas analisa outlook dan mapping XAU USD buat minggu depan ya, hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Dan sekarang video ini dibuat dan mapping ini dibuat itu di hari Sabtu ya, weekend tentunya pada tanggal 10 Januari 2026. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya guys. Dan mungkin kita akan sedikit review ulang dulu nih ya, mapping saya hari Jumat kemarin. Mungkin teman-teman yang sering ikut live saya, live trade saya, live YouTube maupun itu live di TikTok kayak gitu kan, alhamdulillah ya luar biasa tentunya sesuai guys untuk mappingannya. Dia masih bullish, dan kemarin juga kita live trade NFP ya, kita live trade NFP juga. Alhamdulillah ya, meskipun kita awalnya ngambil momentum sell-nya dulu kayak gitu ya. Kita awalnya ngambil momentum sell-nya dulu kayak gitu kan pada saat sebelum rilis, dan sempat respon ya, sempat reaksi penurunan dulu sampai 100 pip ya, lumayan kayak gitu kan. Cuman karena TP saya itu di 200 pip ya, 200 pip lebih kayak gitu kan. Ternyata nggak kena TP-nya ya. Tapi nggak kena, terus keseret, dan penurunannya ternyata hanya spike doang ya, dan itu langsung di cut loss ya, malah jadi cut loss. Saya belum sempat cut profit. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sempat cut profit kayak gitu ya, tapi saya nggak sempet itu kayak gitu, nggak sempet cut profit, dan alhasil malah jadinya cut loss kayak gitu kan. Dan tapi gitu kan, setelah cut loss apa yang saya lakukan kayak gitu kan, dan apa yang teman-teman apa namanya di cafe ya, kemarin kita terabang di cafe gitu kan bareng teman-teman member tentunya. Kita langsung recovery guys, dan pada saat malam itu juga langsung alhamdulillah terrecovery juga ya. Mungkin teman-teman yang nonton live TikTok saya kemarin mungkin pasti juga udah pada ke recovery juga ya, dan mungkin hasil secara akumulasi profit ya, alhamdulillah tentunya. Oke, langsung aja mungkin kita akan lanjutkan ya di mappingan hari Jumat kemarin ya. Kita hapus dulu mungkin biar Bapak Ibu teman-teman semuanya juga yang baru tahu gitu ya, yang baru mengikuti live saya, yang baru mengikuti mapping saya, biar bisa belajar juga bersama-sama tentunya. Oke. Nah, kemarin harga dia tembus high-nya di sini ya, 4.500. Dia tembus, dan ini menjadi break of structure-nya. Lalu ini menjadi break of structure valid karena harga juga sudah ngambil inducement-nya di sini ya. Kayak kita tandain, dan artinya break of structure ini menandakan tentunya market structure-nya masih menunjukkan bullish ya, bullish market structure. Dan untuk low di sini itu menjadi low valid ya Bapak Ibu. Nah, di 4407 ini menjadi low validnya. Jadi kalau misalkan harga dia tembus low valid ini, tentunya di sanalah terjadinya perubahan structure atau perubahan arah tren kayak gitu. Tapi selama 4407 ini belum ditembus, tentunya arah biasnya masih bullish tentunya. Nah, adapun kita udah tahu nih arahnya gitu ya, atau trennya itu dia masih bullish. Di mana nih buy-nya yang enak kayak gitu. Nah, jangan sampai kita langsung buy juga di harga sekarang, enggak ya kayak gitu. Atau misalkan nanti pada saat Senin kan trennya masih naik, arahnya masih naik, langsung di buy aja di harga sekarang, enggak juga ya teman-teman kayak gitu. Jadi kita harus ngelihat juga zona-zona atau area-area yang bagus kayak gitu untuk kita bisa ambil posisi buy-nya. Sebenarnya ya bisa aja kita ambil buy langsung juga nanti pada saat Senin gitu ya, pada saat open market langsung di buy, bisa aja kayak gitu. Tapi ya tentunya resikonya besar gitu ya, resikonya besar kayak gitu. Dan jelas juga ya kalau misalnya kita tarik trend line ya, di sini ya masih menunjukkan dia bullish ya, bullish trend line-nya juga tuh seperti ini. Nah, kita coba tambahin trend line atasnya ya, dan ya di sini dia bikin channel up ya, channel up untuk trend line-nya
Ya, artinya ini juga bisa menjadi SNR ya, support resistennya kayak gitu untuk berdasarkan trendline kayak gitu ya, berdasarkan trendline. Ini bisa kita gunakan sebagai SNR-nya nih. Jadi artinya ya ini menjadi resistennya, trendline atas menjadi resistennya, trendline bawah menjadi supportnya kayak gitu. Oke, ini udah jelas juga ya. Terus kalau misalnya dari segi MA juga ya harga masih bergerak di atas garis MA, artinya masih menunjukkan dominan bullish. Coba kita tambahin indikator RSI ya. Divergency RSI kayak gitu. Oke, belum ada. Oh iya, dan ini juga masih kuat ya. Oh, ini harga ke kanan semakin meninggi gitu ya, jadi belum ada divergensi juga kayak gitu, jadi masih strong ya untuk bullish mungkin nanti hari Senin guys gitu secara tren kayak gitu. Lalu apakah gold nanti minggu depan akan tembus ATH kayak gitu ya, mungkin banyak bertanya. Ada potensi, masih ada potensi dan cukup besar ya change-nya juga untuk bisa tembus ATH lagi dan bahkan bisa sampai expand ya ke atas lagi, mungkin lebih dari ATH-nya ya. Gitu kan untuk kemungkinan. Dan dari segi geopolitiknya pun untuk fundamentalnya dari segi geopolitik memang masih memanas kayak gitu ya. Jadi selama geopolitiknya masih memanas, tentunya fundamentalnya masih dominan untuk ya banyak terjadi chaos lah, kekacauan kayak gitu ya istilahnya tuh. Ya gold masih bisa tentunya untuk bisa kembali ATH lagi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi ya harus tetap diwaspadain juga ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di beberapa time frame besar, memang ini udah udah overheat teman-teman untuk kenaikannya tuh ya. Jadi belum ada nih di time frame besar yang memang penurunannya itu dia ideal kayak gitu ya. Turunnya itu ideal misalkan di weekly. Kemarin dia minggu kemarin baru bikin bearish engulfing doang nih, cuman ternyata dinaikin lagi kayak gitu. Di time frame D1 pun cuman satu candle doang penurunannya ya, lalu dia dinaikin lagi nih, tapi satu candlenya ini nih luar biasa ya kayak gitu. Nah itulah gold ya, kalau misalkan naik itu pakai tangga, kalau turun pakai lead gitu ya, jadi harus tetap kita hati-hati juga. Jadi jangan sampai trennya kan masih naik nih langsung di buy aja gitu. Terbentuk kemungkinan hati-hati aja kayak gitu, kita harus tetap waspada karena ya market bisa aja tiba-tiba terjadinya taking action profit kayak gitu kan, meskipun misalkan fundamentalnya atau geopolitiknya masih memanas juga kayak gitu. Itu tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu kayak gitu kan. Tetapi memang biasanya taking action profit pun itu ada faktor dari fundamentalnya kayak gitu, tapi biasanya telat kayak gitu. Marketnya udah respon duluan kayak gitu kan, baru berita-berita fundamentalnya muncul kayak gitu, trigger untuk penurunan lebih dalamnya lagi di gold muncul kayak gitu. Cuman untuk saat ini belum ada trigger dari segi fundamentalnya untuk gold itu terjadi penurunan secara besar kayak gitu. Banyak juga ke saya yang bertanya, Bang, apakah gold bisa turun sampai 4.000-an lagi, 4.100, 4.200 kayak gitu. Sebenarnya tidak ada kemungkinan ya, ada potensi juga. Dan kalau misalkan di Owanda ya, ini tuh di sini tuh kan ada gap ya. Bentar, mana ya di H1 tuh. Nah, yang di sini tuh ya, kalau misalnya yang di Owanda tuh ada gap nih di sini tuh. Apakah dia bisa lagi di bawah 4.400? Bisa aja ya, tidak untuk kemungkinan bisa nutup gapnya kayak gitu. Who knows ya di market. Cuman karena saya khususnya tradingnya intraday harian, jadi ya kita fokusnya ke trade-nya hariannya aja. Oke. Di sini trennya masih cukup kuat ya. Tentunya di sini juga break of structure, dan kalau misalnya kita breakdown di time frame kecil juga ya. Ini masih cukup oke juga nih buat teman-teman mungkin yang suka scalpingan menggunakan MA ya. Bisa nih kayak gitu. Jadi buy on MA bisa ya, misalkan nanti dia harganya turun terus nyentuh MA, kita bisa ambil buy. Nah, itu buy on MA. Terus kalau misalnya di H1 juga di sini ada order block ya. Order block untuk bullishnya, untuk naiknya, dan ini ternyata dia base NFP kemarin nih. Kayak gitu. Ini order block dan bisa jadi sebagai zona pantau untuk ambil posisi buy-nya. Kayak gitu.
Jadi ya nanti bisa bisa seperti ini nih, mungkin dia bisa ada naik dulu, terus nanti dia koreksi, nah baru tuh di sana enak kita untuk ambil posisi buy-nya, kayak gitu, untuk follow the trend buy-nya ya. Nah ini ada beberapa order block juga ya, zona-zona supply, zona-zona demand-nya, zona-zona permintaannya, kayak gitu. Nah disinilah order block inilah bisa kita jadikan sebagai titik acuan untuk zona-zona buy yang idealnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara kesimpulan kita simpulkan untuk order block pertama di sini ya, di time frame H1 itu di harga 4481 ya, 4482 lah ya, kita buletin aja 4482 sampai berapa nih, 4462 tuh, 4482 4462 ini bisa dijadikan sebagai zona buy terdekatnya untuk nanti Senin, kayak gitu ya. Nah, adapun zona diskonnya itu nih ya, ini yang paling bagus nih di sini nih, masih fresh banget ya. Kemarin itu saya tunggu-tunggu di sini nih hari Jumat tuh, ternyata dia nggak ke sini Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Tuh, di harga berapa ini nih zona diskonnya? Di 4440 ya, 4440 sampai 4420 tuh, 4440 sampai 4420 kayak gitu. Nah, coba kita, atau bisa juga dia, nah di trendline ini juga bisa ya, jadikan sebagai titik acuan untuk buy-nya. Bisa, tidak untuk kemungkinan. Trendline ini juga bisa ya, kayak gitu. Nah, trendline ini nih, trendline bawahnya ini bisa dijadikan sebagai titik acuan untuk buy-nya. Tidak untuk kemungkinan juga ya. Pokoknya selama dia belum pecah low-nya di sini nih, low value-nya ini, itu structure-nya atau arah biasnya itu masih bullish tentunya, kayak gitu. Nah itu ya untuk beberapa zona-zona untuk follow the trendnya. Nah adapun apakah ada zona atau area untuk kita bisa entry sell-nya, sebenarnya ada juga, tidak untuk kemungkinan ya. Nah tapi untuk zona sell ini kurang rekomendasi untuk sell panjang, kayak gitu ya. Kurang rekomendasi untuk kita hold sell panjang, kayak gitu, karena belum ada trigger dari fundamentalnya yang cukup kuat, kayak gitu. Jadi untuk ambil momentum sell mungkin lebih ke untuk pantulan-pantulan sementara aja ya, ambil pantulan 100 pip 200 pip masih cukup oke lah, kayak gitu. Atau mungkin buat scalpingan mungkin ini di time frame kecil M15, nanti kita bahas di time frame M15 nya seperti apa, kayak gitu. Time frame M15 nya seperti apa. Nah di sini ya di time frame H4 itu ada order block juga ya di time frame H4. Nah ini cukup kuat ya, sebelum dia tembus ATH mungkin tidak untuk kemungkinan nih, ada potensi dulu dia terjadi pantulan ya, di harga berapa tuh, di 4520 sampai berapa nih, 4535 ya, 4520 4535 ini menjadi zona order blocknya di time frame H4 nih Bapak Ibu. Dan ya ini bisa dijadikan sebagai titik atau zona untuk entry sell-nya, seperti itu Bapak Ibu untuk sementara ya, untuk gold buat nanti Senin. Lalu kita coba breakdown juga di time frame kecilnya ya, mungkin buat Bapak Ibu yang suka ngambil scalpingan gitu ya, kayak kemarin malam tuh kita scalpingan ya, kita scalpingan tuh di live TikTok after NAP ya, after release NAP, kayak gitu. Nah ya just info juga buat Bapak Ibu teman-teman, mungkin kalau misalkan yang mau gabung ya, yang mau merapat ke Cafe Trader, bisa langsung datang juga ya. Di mana alamatnya Cafe Tradernya? Di Jalan Garuda nomor 88 Andir Kota Bandung. Bapak Ibu bisa datang aja dan bisa Google aja ya, Google Maps aja untuk alamatnya, kayak gitu. Untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa hubungi nomor WA saya gitu ya. Nomor WA saya ada di running text. Nah di sini running text ya. Di bawah tuh ada di running text ya. Boleh. Bisa hubungi saya dulu. Oke, mappingnya seperti ini untuk skala H4 dan H1-nya ya. Artinya kalau misalnya secara kesimpulan biasnya dia masih bullish. Di sini ada beberapa level-level untuk ambil momentum buy atau sell-nya. Ini juga dari segi RSI dia masih cukup kuat bullish ya, belum ada divergensi. Oke, kita breakdown juga di time frame kecilnya ya. Nah, ini biar
Biar Bapak Ibu juga mungkin kalau misalnya ada yang suka scalpingan ya, suka scalpingan, bisa nih, bisa gunakan temperem kecil, semisal temperem M15. Saya sih favorit temperem paling kecil tuh temperem M15 ya. Kalau M5 agak terlalu ekstrim ya, terlalu high grease kayak gitu. Temperem yang favorit saya yang menitan itu temperem M15. Ini juga sama ya, ini masih break off structure juga. Untuk inducementnya ini enggak kejar, berarti ini jadi inducement. Oke, inducement. Lalu ini struktur baru belum terbentuk untuk internal strukturnya. Oh, internal strukturnya mungkin yang ini ya. Dia bikin change of karakter tuh kemarin tuh. Nah, ini nih. Oh, sorry, bukan yang ini tapi di sini. Ini juga sama tapi di sini nih. Nah, ini nih. Ini internal strukturnya yang di temperem kecilnya. Di sini dia bikin change of karakter. Kayak gitu, change of karakter. Ini break of structure terakhirnya ya di sini. Nah, coba kita hapus dulu MA-nya ya. Kita hapus dulu MA-nya biar nggak pusing. Nah, di sini ya. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci external retracement ya, Fibonacci external retracement. Coba kita tarik dulu Fibonacci external retracement. Oh, ternyata di 161-nya udah di hit ya. 161-nya di hit dan dia tembus lagi ke atas. 261-nya di kisaran 4562, berarti jauh banget. Ini kita jangan ambil. 15 lagi. Ini candle NFP ya. Ini candle NFP. Ini dia nggak bikin structure juga. Ini nggak bikin structure sih. Dia cuman break apa namanya? Ini tuh base ya. Ini kan jadi base ya. Dan ya tadi mungkin jadi zona buy di temperem H1 tadi ya. Bentar. Ini dia harus tembus dulu ini sih. Nah, harus tembus dulu ini ya. Ini kan jadi resisten juga. Itu jadi resisten. Apakah dia akan ditembus? Kalau misalkan tembus, dia bisa lanjut naik lagi lah, lanjut up ya. Tembus. Kalau misalkan dia respect ya, misalkan dia malah turun kayak gitu. Jadi double top bisa, tidak untuk kemungkinan kayak gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Gitu ya, masih strong bullish Bapak Ibu ya kalau seperti ini. Jadi mungkin kalau misalkan mau ambil pendek ya, ambil scalpingan, udah sih bisa pakai MA aja ya buat nanti Senin kayak gitu. Nyentuh MA buy, nyentuh MA buy, nyentuh MA buy. Nah, seperti ini, nyentuh MA buy, nyentuh MA buy, nyentuh MA buy. Pokoknya nyentuh MA buy masih oke ya. Selama tadi RSI-nya belum menunjukkan divergensi kayak gitu. Coba di temperem kecilnya. Ini kejauhan ya. Temperem kecilnya ada order block juga ya. 1 2 3. Oke, di sini jadi order blocknya juga sama. Set. Nah, oh iya berarti yang tadi ya. Di apa namanya di H4 tadi ya, bertepatan juga sama order block H4 kan. Coba ke H4-nya lagi. Iya betul ya, bertepatan juga nih dengan order block H4-nya di sini berarti. Ya mungkin bisa ambil selnya ya nanti di zona-zona order block H4 ini nih, kayak gitu. Ambil selnya tapi ambil sel pendek ya. Sekali lagi untuk ambil sel, rekomendasi masih ambil sel pendek aja ya. Jadi nggak bisa untuk ambil sel panjang-panjang Bapak Ibu. Kayak gitu. Udah sih sebenarnya kalau misalnya dari segi mapping. Jadi kita bisa simpulkan ya untuk mapping besok secara arah dia masih bullish, dan untuk zona-zona buy-nya kita ambil order block di sini. Order block buy yang paling bagus ya. Nah, order block buy yang paling bagus di sini, atau di sini yang buy pertama ya, zona buy pertama di sini order blocknya. Nah, terus kalau misalnya tarik Fibonacci dari untuk zona optimal trade entry-nya sebenarnya ini belum bisa, tapi dia harus expand dulu ke atas dulu ya, kayak gitu. Expand dulu ke atas dia tuh, set gini terus turun. Nah baru nanti bisa tarik Fibonacci dari low di sini ke high-nya nanti yang terbaru kayak gitu. Baru nanti bisa dapat zona optimal trade entry-nya gitu Bapak Ibu ya. Ya sih, udah sih kalau misalkan secara kesimpulan untuk mappingnya buat nanti minggu depan ya, seperti ini Bapak Ibu
Ini ada potensi dia buat mantul di kisaran 4520 ya sampai 4540 kalau misalkan kita jauh ya dengan zona order block M5 tadi, M15 sorry ya, M15 tadi. Ini kan M15 nya yang ini order blocknya. Nah ini yang H4 di sini nih kayak gitu, gede ya range-nya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya rekomendasi juga untuk sell-nya nunggu konfirmasi entry lebih oke ya. Mungkin nanti ada pola-pola candle yang bisa sebagai pembalikan ya, pembalikan untuk sementara, baru untuk kita bisa sikat buat sell-nya. Seperti itu, dan boom ya. Secara arah tren tentunya masih naik. Ini atau ada potensi ke bawah dulu nge-sweep dan bam ya ke atas lagi tentunya. Nah, ini zona order block kedua ya. Di sini nih. Ini zona order block kedua dan ini menjadi low validnya ya. Tentunya 4408 ya, 4408 jadi low validnya di sini. Oke, seperti itu mungkin Bapak Ibu ya untuk analisa kita mapping buat minggu depan. Ya, jadi secara kesimpulan untuk zona sell-nya itu di angka 4525 mungkin ya, 4525 lah kalau misalnya kita lebih persempit lagi 4525 sampai 4540 gitu ya, 4540. Dan untuk zona buy terdekatnya di 4482 ya. 4481-an lah ya, 4481 sampai 4461. Kayak gitu di zona order block ini. Udah sih Bapak Ibu untuk mappingnya kurang lebih seperti itu. Dan tentunya nanti kalau misalkan hari Senin ada setup baru lagi, nanti pasti saya akan update lagi tentunya untuk setupnya dan mappingnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia ATH lagi bisa ngejar sampai berapa? Kalau misalkan dia ATH lagi bisa ngejar sampai, kalau misalkan secara jauhnya ya, coba kita tarik Fibonacci external retracement-nya yang terakhir strukturnya di sini. Nah, ATH-nya itu bisa 4560 atau bahkan sampai 4650. Tuh, 4650. Di sini nih, kalau dia tembus ini aja nih ya, 4460. Jadi kalau misalnya mau ambil sell di sini, nah, rekomendasi sell-nya rekomendasi stop loss-nya di atas 4560-an ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ngegas langsung ya, ada potensi juga bisa ngegas langsung ya, tidak menutup kemungkinan dia nggak dari atas sama sekali langsung ngegas kayak gitu kan ya, dia bisa langsung extend juga dia ngejar atas ya. Jadi tetap harus waspada untuk entryannya. Terus kalau misalnya dia ngegas langsung nanti nggak dapat dong zona buy-nya. Ya tentunya kita harus bersabar ya, harus bersabar. Dan kalau misalkan dia langsung ngegas ya kita tunggu setup baru aja kayak gitu, tunggu setup baru yang terbentuk. Entah mungkin ngambil setup sell-nya, tidak untuk kemungkinan ya, ngambil setup sell-nya, atau malah justru nanti kita bisa follow buy-nya juga, tidak untuk kemungkinan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pokoknya nanti akan saya update tentunya khususnya buat teman-teman yang di grup member official VIP Class ya. Kayak gitu. Dan ya buat teman-teman yang belum join ya, yang belum join ke grup official member VIP kelasnya, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp saya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, ini nih grup official member VIP kelas tuh. Jadi nanti juga Bapak Ibu bisa gabung ke Didi Max Signal Official ya. Didi Max Signal Official ini merupakan grup khusus untuk signalnya aja dan info-info live streamingnya, live tradingnya. Kayak gitu. Nah, signal-signal itu seperti ini misalkan. Nah, ada live trading juga ya. Kita ada live trading. Nah, ini signalnya buy gold now dan lain sebagainya. Beserta dengan SL dan TP-nya tentunya. Kalau ada di Max Trading Room, gitu kan, di Max Trading Room di sini khusus untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu ya, diskusi. Sambil buat teman-teman mungkin yang mau bertanya ya, diskusi lah pokoknya, bisa di grup ini kayak gitu. Nah, ini mappingnya tuh, mapping sebelumnya seperti ini ya, mapping sebelumnya seperti ini, dan hasil udah nyampe R1, udah lewat juga R1 juga ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau dapetin update mappingnya, bisa segera kan untuk join ke grup official member VIP kelasnya.
kayak gitu. Oke. Untuk join ke grup Office Member VIP Class, Bapak Ibu bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah ya. Oh. Seperti itu Bapak Ibu. Kita juga ada webinar ya. Tiap hari itu ada webinar. Tapi khusus member tentunya. Nah, ini kelas online ya. Kalau misalnya mau belajar offline, bisa langsung datang ke Cafe Trader Didi Max tentunya. Di Jalan Garuda nomor 88 Andir, Kota Bandung. Pokoknya WhatsApp aja Bapak Ibu ya, nomor WA saya. Nah, ini nih. Join untuk info-info lebih lanjutnya ya. Join grup info lebih lanjut lah ya. Info lebih lanjut chat WhatsApp di 0888 0189 4948. Nah, itu Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Itu aja mungkin Bapak Ibu ya untuk edukasi dan mapping kita hari ini, hari Sabtu tentunya. Dan ini mappingnya buat nanti hari Senin tanggal 12 ya, 2026 Januari tentunya. Oke, gitu aja paling Bapak Ibu ya untuk mappingnya. Dan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya bagikan di sini bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tentunya di sini disclaimer, di sini analisa bersifat prediktif, tidak sepenuhnya 100% selalu akurat tentunya. Jadi tetap yang follow untuk mappingnya itu gunakan manajemen resiko yang bijak Bapak Ibu tentunya. Oke. Sekian, terima kasih. Tentunya sampai jumpa nanti hari Senin, kita live trading lagi. Dan tentunya semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya. Itu aja paling Bapak Ibu. Selamat menikmati weekendnya ya tentunya. Selamat menikmati weekendnya. Jangan lupa tentunya untuk istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam profit konsisten selalu. Bye bye guys.